Ratna dan Diana sudah bersahabat sejak mereka duduk di bangku SMA. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Ratna masih mempunyai orang tua lengkap, sedangkan Diana tidak. Menurut cerita yang ia dengar, ayah dan ibunya berpisah saat Diana berusia 3 tahun, sehingga ibunya harus membesarkannya sendirian. Sekarang, mereka sudah berusia sekitar 30 tahun. Diana sudah berhasil membangun usaha bajunya hingga besar. Dan sekarang, dia punya 10 cabang toko baju di kota-kota besar. Karena masa kelam ibunya membuat Diana belum menikah sampai sekarang. Dia takut bernasib sama dengan ibunya. Sebenarnya sudah ada 2 orang yang mencoba melamarnya. Waktu itu dia datang bersama Rian, kenalannya waktu kuliah. Mereka sudah saling suka dan berencana menikah. Namun malamnya, setelah Rian bertemu dengan ibunya, Diana berubah pikiran. "Kamu yakin ingin menikah dengan Rian? Apa kamu tidak takut bernasib sama seperti ibu?" Ibunya mengajak berbicara empat mata dengan Diana waktu itu. "Memangnya kenapa ibu dan ayah harus berpisah?" Diana menangis. Dia belum tahu apa yang membuat ibunya bilang begitu. "Mungkin sudah saatnya kamu tahu, Nak. Dulu ayah direbut sama perempuan lain, sehingga dia meninggalkan ibu dan kamu sendirian. Sejak itu ibu tahu semua laki-laki tidak ada yang baik. Mereka selalu memikirkan nafsunya saja." Mendengar itu Diana diam. Apakah yang ibu katakan benar? Diana yang baru awam mengenal percintaan mencoba tidak menggubrisnya. Dia masih berhubungan dengan Rian. Seiring berjalannya waktu, Diana seperti mengamini ucapan ibunya. Semua itu karena dia melihat Rian selingkuh. Dia melihat dengan kedua matanya sendiri. Sejak itu dia tidak mau kenal dengan laki-laki lagi. Bahkan ada yang datang mencoba melamarnya. Ia tetap tidak mau. Diana memilih fokus mengembangkan usahanya. Ketika berada di toko dan sibuk menghitung pemasukan, Diana dikagetkan dengan kedatangan Ratna. Temannya itu datang dengan anaknya yang berusia 1 tahun. "Apa kabar, Nak? Sudah lama kita tidak ketemu." Ratna memeluk Diana erat-erat. Ya, seperti yang Ratna katakan, mereka memang sudah lama tidak bertemu. Mungkin hampir 5 tahunan. Terakhir kali mereka bertemu saat acara pernikahan Ratna. Ratna menikah dengan seorang pengusaha batu bara. Sehingga setelah menikah, dia harus ikut suaminya merantau ke Kalimantan. Sejak saat itulah mereka jarang ketemu. Mereka hanya berkomunikasi lewat telepon. Namun komunikasi mereka terputus karena nomor HP milik Diana hilang. Sehingga semua kontak teman-temannya hilang, begitu juga dengan nomor sahabatnya itu. "Kamu itu sulit sekali dihubungi. Apa nomormu ganti?" tanya Ratna dengan muka sebal. "Iya, nomorku hilang. Aku tidak sempat memberitahu semuanya. Bahkan kamu juga. Karena ketika aku pasang nomor baru, semua kontak hilang. Maaf ya, Rat." Diana meminta maaf karena merasa bersalah. "Pantesan setiap aku telepon nomornya tidak aktif. Aku kira aku ada salah sampai-sampai kamu blokir nomorku. Ternyata nomormu hilang." Ratna tertawa karena teringat ketakutannya waktu itu. "Tentu saja aku tidak mungkin semarah itu. Kekanak-kanakan sekali." Diana membalas tawa temannya itu. Mereka pun tertawa bersama. Usai mengobrol dan menanyakan perihal kabar, Diana mengajak Ratna mengelilingi toko bajunya. Kebetulan saat itu dia berada di toko pusat yang mana semua bajunya sangat lengkap. Ratna sampai terkagum-kagum dengan kegigihan Diana. "Aku tahu bagaimana perjuanganmu membuka toko baju seperti ini, Nak. Kamu ngumpulin uang dari SMA dan mencoba cari tahu informasi tentang usaha toko baju. Senang sekali rasanya aku bisa melihat impianmu terwujud." Ratna berkaca-kaca. Usai mengatakan hal itu, dia terharu melihat temannya bisa sesukses ini. Mimpi membuka toko ini memang sudah Diana miliki sejak dia duduk di bangku SMA. Mendapat pujian seperti itu, kedua pipinya merah merona. Diana mencoba mengalihkan perhatian Ratna supaya tidak memujinya terus-menerus, supaya pipinya tidak merah semua. "Bagaimana kabar ibu, Nak?" Ratna yang teringat dengan ibunya Diana menanyakan keadaannya. "Masih sendiri seperti biasa, Rat.
Tapi beberapa hari yang lalu dia akhirnya mau cerita tentang ayah. Dia cerita kalau ternyata dulu ayahku diambil oleh perempuan lain. Maksudmu pelakor begitu? Ratna kaget, sekaligus penasaran. Iya, sepertinya luka yang ibu derita belum sembuh, dan dia masih merasakannya sampai sekarang. Diana memasang wajah sedih setelah menjelaskan keadaan ibunya. Mungkin kita perlu mencari tahu siapa pelakornya, dan kita balaskan dendam ibumu, nak, supaya bisa lega dan tidak sakit lagi. Ratna pun menjadi ikut kesal. Dia mengajak Diana mencari pelakunya dengan semangat yang berapi-api. Tapi Rat, ibu belum memberitahu siapa ayahku dan siapa perempuan yang mengambilnya. Diana menggeleng. Ajakan Ratna tentu akan sangat susah dilakukan, melihat tidak ada informasi yang mendalam terkait pelakor yang mengambil ayahnya. Diana malah menjadi sedih karena tidak ingin terlalu berlarut. Dia mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar ayah dan ibunya Ratna. Ayah dan ibuku sehat, nak. Mereka sebenarnya masih sering bolak-balik sini. Ratna bercerita sambil senyum-senyum sendiri. Loh, kok tidak pernah mampir? Siapa tahu aku bisa membawakan baju buat mereka. Mungkin mereka tidak tahu kalau toko-toko baju besar ini milikmu, makanya mereka tidak mampir. Ratna mencoba menebak alasan orang tuanya tidak pernah mampir ke toko baju temannya itu. Ratna, toko besar apa yang kamu maksud? Lihat masih kecil ini, jawab Diana sambil menepuk jidatnya. Ratna tertawa. Namun tiba-tiba ia kembali ingat dengan pelakor yang merebut ibunya Diana. Rasa kesal membuncah di hatinya. Nah, bagaimana kalau kita balaskan dendam ibumu? Kita cari bareng-bareng, ujar Ratna yang membuat Diana terkejut karena temannya membahas hal itu lagi. Kita balas dengan cara apa, Rat? Kita bunuh. Nanti malah kita yang terkena batunya. Bisa-bisa kita dipenjara. Diana menggeleng tidak setuju. Diana, kita pakai cara lain. Kita bunuh orang itu tanpa menyentuhnya, usul Ratna yang membuat mata Diana membelalak. Bagaimana caranya, Rat? Memang bisa tanpa menyentuh? Diana menggaruk-garuk kepalanya karena kebingungan. Kita santet saja. Nanti kalau ibumu memberitahunya, langsung hubungi aku, biar aku kirim santet buat orang sialan itu. Pinta Ratna dengan wajah memerah karena marah. Diana hanya membalasnya dengan mengangguk. Ketika sore tiba, Ratna pamit pulang. Diana membawakan 2 baju dari tokonya. Ratna sempat menolak, tetapi dia terus memaksanya. Akhirnya mau tidak mau baju itu Ratna bawa pulang. Malamnya, Diana masih memikirkan saran dari Ratna soal santet. Kalau dia pikir-pikir, memang ada benarnya. Dengan santet seorang bisa membunuh tanpa harus menyentuh. Selain itu, dia tidak akan dikenai hukuman karena tidak ada buktinya. Setelah memikirkan cukup lama, Diana tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus mencari tahu dulu siapa perempuan yang berani merebut ayahnya. 2 minggu setelah kedatangan Ratna, toko baju Diana terbakar. Entah mengapa, keempat tokonya yang berada di kota-kota berbeda terbakar secara bersamaan. Menurut saksi mata yang ada di sana, itu karena korsleting. Mendengar kabar itu, Diana sempat pingsan berkali-kali. Dia seperti tidak percaya dan menganggap kabar tersebut sebagai mimpi buruk belaka. Namun kenyataannya memang begitu. Diana mencoba bisa menerima musibah yang ia alami. Saat tenaganya bisa terkumpul kembali, Diana mencoba menghubungi orang kepercayaannya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Orang kepercayaannya itu juga tidak tahu. Sebelum pulang kamu sudah cek semua? Tanya Diana yang sedang berusaha melawan getirnya waktu. Sudah bos, saya yakin semua listrik sudah saya matikan, jawab orang kepercayaannya dengan penuh keyakinan. Suaranya pun juga seperti mengandung kesedihan yang teramat mendalam. Baju-bajunya bagaimana? Apa semuanya hangus? Mendengar pertanyaan dari Diana, orang tersebut terdiam agak lama. Diana menunggu sampai kurang lebih 10 menitan. Barulah orang itu mau bercerita. Maaf bos, tadi aku sudah berusaha, namun apinya sudah besar, sehingga aku hanya bisa menyelamatkan 2-3 saja. Sisanya hangus terbakar. Diana kembali diserang dengan kesedihan yang teramat mengerikan. Lagi-lagi tubuhnya mendadak lemas
Sampai-sampai telepon yang dia genggam terjatuh. Padahal telepon itu masih tersambung dengan orang kepercayaannya. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Diana mencoba pulih dari rasa sakitnya. Dia kumpulkan baju-baju yang bisa diselamatkan dan membawanya ke toko pusat. Karena tidak ada modal lagi, terpaksa dia hanya bisa menjalankan satu tokonya saja. Diana sibuk menata baju-bajunya di toko karena ketambahan dari toko yang terbakar beberapa hari lalu. Di tengah-tengah kesibukannya menata dan mendesain tokonya, Ratna menelpon. "Kemarin waktu aku lihat berita, ada 4 toko baju terbakar. Apa itu tokomu?" tanya Ratna ketika teleponnya tersambung. Suaranya terdengar panik. "Iya, itu tokoku, Rat. Memangnya sampai masuk berita ya?" Diana tidak menyangka karena kebakaran tokonya sampai masuk berita. "Iya, malah seharian itu beritanya tokomu semua." Ratna yang melihat dan mendengar langsung dari Diana ikut bersedih. Dia menanyakan keadaan temannya itu. Diana menjelaskan kalau dia harus mulai dari nol lagi karena untuk membuka toko lagi memerlukan modal banyak. "Aku ada 1 rumah kosong, Nak. Halamannya cukup luas. Kamu bisa pakai untuk jualan kalau semisal 1 toko tidak cukup." Ratna yang merasa kasihan dengan Diana berniat meminjamkan rumahnya yang beberapa tahun belakangan kosong. "Sewanya mahal nggak, Rat? Kalau mahal-mahal, aku tidak berani. Belum ada modal lagi," tanya Diana dengan raut wajah sedih. "Tidak usah menyewa, Nak. Kamu pakai aja dulu. Nanti aku kirim uang buat kamu modal lagi." "Rat, tidak usah mengirim uang. Aku masih ada uang walaupun sedikit." "Tidak, Nak. Nama toko bajumu sudah terkenal. Jadi sayang kalau jenis bajunya hanya itu-itu saja. Nanti siang aku kirim 20 juta. Kamu tidak perlu bingung mikir cara mengembalikannya." "Terima kasih, Rat. Terima kasih." Diana menjadi terharu dengan kebaikan Ratna. "Kalau kamu datang bilang aja, aku temannya Ratna. Pak Soleh sudah aku telepon dia. Jadi sudah tahu." Usai membereskan dan mendesain tokonya, Diana berencana mendatangi rumah yang Ratna tawarkan. Dia ingin melihat dulu bentuk rumahnya untuk menentukan konsep ruangannya. Ketika sampai di sana, Pak Soleh sudah menunggu di depan. Dia mempersilahkan Diana masuk dan melihat-lihat bentuk ruangannya. Ruangannya sangat luas, apalagi ruang tamunya. Baru beberapa menit dia mengamati, Diana sudah dapat menentukan konsep ruangan dan penataannya. Diana berencana meletakkan gantungan bajunya di ruang tengah. Setelah itu, stok-stok lain akan dia letakkan di lemari yang kebetulan ada di sana juga. Karena luas, dia sedikit terbantu. Mungkin sebagian baju yang tidak cukup di toko akan dia bawa ke sini. Keesokan harinya, Diana membawa baju-bajunya ke rumah Ratna. Dia tata semua barangnya sendirian sesuai konsep kemarin. Dia menata hampir kurang lebih 30 menit dan ternyata sesuai dengan yang dia inginkan. Saat semua sudah beres, Diana memutuskan untuk mulai berjualan lagi. Sudah hampir 1 bulan dia tidak berjualan karena masih trauma, sehingga beberapa pelanggan memang memilih toko lain dan hal itulah yang membuat Diana benar-benar harus mulai dari nol lagi. Hari pertama jualan baju setelah lama libur, tokonya sepi. Tidak ada pembeli sama sekali. Diana tampak sedih. Padahal biasanya setiap hari minimal ada 10 pembeli dan belinya 2-5 baju. Mungkin pada belum tahu kalau tokonya sudah buka lagi, batin Diana sambil membagikan informasi ke beberapa nomor pelanggannya. Siapa tahu dengan cara itu pelanggannya datang lagi ke tokonya. Setelah hampir 1 minggu tokonya buka, belum ada pembeli juga. Diana semakin kalut dalam kesedihan. Meskipun demikian, dia tetap berusaha menghubungi pelanggan-pelanggannya dulu. Tetap saja tidak ada balasan dari mereka. Diana hanya bisa pasrah sambil memandangi baju dagangannya. Ketika sedang melamun, tiba-tiba pintu tokonya terbuka. Pelanggan lamanya datang. Usianya sudah lumayan tua, sekitar 58 tahun. Namanya Bu Iem. Biasanya baju-baju yang beliau beli nantinya akan dijual lagi. "Dari tadi aku perhatikan kamu diam saja. Apa sepi hari ini?" tanya Bu Iem sambil memilih milah baju. "Iya Bu, sudah hampir 1 minggu ini toko sepi," jawab Diana dengan raut wajah sedih. "Gara-gara habis kebakaran itu." "Iya Bu, sebenarnya setelah kebakaran banyak pelanggan yang telepon, tapi aku tolak karena masih trauma. Selain itu, aku juga libur hampir 1 bulanan lebih Bu." Bu Iem yang selesai memilah baju mengajak Diana duduk untuk mengobrolkan sesuatu.
Melihat gelagat pelanggannya yang tampak serius, Diana malah menjadi penasaran. Ia pun ikut duduk di samping Bu Iem. "Ada apa, Bu?" tanya Diana penasaran. "Sebenarnya selain jualan baju, saya ini dukun. Kalau kamu mau, saya bisa membantumu laris lagi. Caranya gampang. Kamu tidak perlu menunggu 1 bulan. Cukup 1 hari saja," kata Bu Iem yang membuat Diana terperangah. "Caranya bagaimana itu, Bu?" "Pakai pesugihan. Sudah banyak pasien saya sukses pakai itu." Bu Iem menunjukkan beberapa foto pasiennya. Kebanyakan dari mereka adalah pengusaha-pengusaha. Bukannya pesugihan itu pakai tumbal ya, Bu?" "Aku takut kalau keluargaku sendiri yang jadi tumbalnya." Diana menggeleng, tidak setuju. Bu Iem merasa gemas dengan Diana. Dia pun menjelaskan lagi. Tumbal pesugihan itu ada 2. Pertama bisa pakai nyawa manusia, dan kedua bisa pakai hewan. Kalau pakai nyawa manusia, kamu bisa menumbalkan siapa saja selain keluarga, jadi tidak perlu takut. "Bedanya apa, Bu?" tanya Diana sambil menggaruk-garuk kepala. "Kalau pakai hewan hasilnya lumayan, tapi kalau pakai manusia akan jauh lebih banyak daripada memakai hewan." Keteguhan hati Diana mulai goyah. Dia mulai tertarik dengan ajakan dan rayuan Bu Iem. Kalau mencoba dulu tidak ada salahnya, kan? Batinnya setelah berpikir lagi, akhirnya Diana mau mencobanya. "Nah begitu, aku jamin bakal berhasil. Kalau gagal, akan aku kembalikan uang yang kamu gunakan untuk tumbal," ujar Bu Iem. Setelah saling sepakat, Bu Iem mengajak Diana ke rumahnya. Diana langsung menurut. Dia tutup tokonya dan berangkat mengikuti kemana Bu Iem pergi. Diana terkejut karena sudah hampir 2 jam dia mengikuti kemana motor Bu Iem melaju. Barulah Diana berhenti di daerah yang kanan kirinya masih dipenuhi pepohonan besar. Diana seketika mengedarkan pandangannya. Dia melihat ada pohon beringin dan bambu tumbuh berceceran. Bu Iem mengajak Diana masuk. Dia berjalan mengikuti pelanggannya itu dari belakang. Tentu saja matanya masih sibuk mengamati sekitar. Ternyata rumah Bu Iem berada paling pojok. Gumam Diana keheranan. "Untuk tumbalnya, kita pakai 1 ekor kambing dulu. Karena di sini tidak ada pasar hewan, kita pakai kambing yang ada di belakang rumah," Bu Iem menjelaskan sambil menunjuk bagian belakang rumahnya. Diana menengok ke tempat yang Bu Iem tunjuk tadi. Dia tidak melihat apa-apa dan hanya mendengar suara kambing. "Berapa harganya?" tanya Diana yang sudah tahu maksud dari perkataan Bu Iem. 3 juta saja." Diana diam sebentar. Dia memikirkan cara mendapatkan uang sebanyak itu. Sejak tokonya tutup, dia tidak pernah memegang uang banyak, paling hanya ratusan ribu. "Bagaimana?" tanya Bu Iem tidak sabar. "Sebentar," jawab Diana yang masih memutar otak untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Ketika sedang sibuk berpikir, tiba-tiba dia teringat uang yang Ratna kirim. "Mungkin aku bisa pakai uang itu dulu," gumam Diana sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. Dia hitung terlebih dulu uangnya. Uangnya masih utuh karena dia belum menggunakannya sama sekali. Dia ambil 3 juta dari dompet itu, lalu ia serahkan pada Bu Iem. Bu Iem langsung mengeluarkan loyang kuning dan bunga mawar. Dia pun mulai melakukan ritualnya. Selama ritual, Diana hanya menyimak sambil terheran-heran. "Kamu tempel janur kuning ini di dinding tokomu. Besok aku yakin tokomu akan banyak pembeli." Usai melakukan, Bu Iem menyerahkan janur kuning yang dia ambil dari loyang. Diana menurut saja. Sepulang dari sana, Diana menempelkan janur itu di salah satu dinding di tokonya. Saat menempelkan janur itu, dia terus bertanya-tanya manfaat dari janur itu dan apakah yang Bu Iem katakan itu benar. Betapa terkejutnya Diana ketika dia sampai di depan tokonya. Dia melihat sudah ada puluhan pembeli sedang mengantri di sana, padahal tokonya belum buka. Kok bisa seperti itu ya? Bagaimana cara kerjanya janur itu? Diana membatin sambil menggelengkan kepala. Kok baru buka? Aku sudah menunggu dari tadi. Ayo buruan buka tokonya, pinta salah satu pembeli yang sudah mengantri di sana. Diana mengangguk lalu buru-buru membuka tokonya. Para pembeli itu pun berebut masuk. Sampai-sampai Diana terimpit dan hampir saja pingsan karena sesak nafas.
Dia hanya bisa bengong melihat tokonya dipenuhi pembeli. Padahal sudah hampir seminggu tokonya sepi. Namun tiba-tiba menjadi ramai sekali hari ini. Dia melirik ke janur yang kemarin dia tempel. Kalau beneran gara-gara janur itu, berarti apa yang Bu Iem katakan benar, gumam Diana keheranan. Tak berselang lama, para pembeli itu mengantri di depan kasir. Diana buru-buru melayani mereka. Hebatnya lagi, mereka membeli tidak hanya satu produk saja. Usai rombongan itu pergi, datang lagi rombongan kedua. Mereka juga memborong baju-baju miliknya. Hari itu belum sampai jam 12. Baju-baju yang ada di tokonya habis. Diana tampak bahagia dan senang. Dia mulai menyusun rencana untuk membeli baju-baju lagi untuk dagang ke depannya. Dia butuh dana yang lebih besar. Uang yang Ratna berikan masih sekitar 17 juta. Mungkin uang itu cukup untuk menambah dagangan yang akan dia beli. Siapa tahu, semakin banyak baju dagangannya, maka semakin tambah pula penghasilannya. Diana mulai membelanjakan uang itu. Baju-baju yang menurutnya laku, dia beli semua dari pabriknya langsung. Pabriknya sampai terkejut, karena Diana membeli baju lebih banyak dari biasanya. Maksudnya pabrik konveksi gitu, masih skala rumahan. Besoknya, lagi-lagi baju yang baru dia beli kemarin sudah ludes oleh para pembeli. Bahkan ada yang sampai memesan baju untuk besoknya. Diana kelabakan meladeni semua pembelinya itu. Diana mulai tergiur dengan kesuksesan yang sangat cepat dan menggiurkan ini. Keinginannya bertambah lebih banyak. Kali ini ingin memiliki toko baju baru lagi. Tetapi dia tidak punya modal yang lebih. Di tengah-tengah kebingungannya, tiba-tiba Ratna menelpon. Temannya itu menanyakan kabarnya. Diana langsung menceritakan perkembangan tokonya yang begitu pesat. Ratna senang mendengar cerita itu. Bahkan dia meminta Diana untuk mengembangkan lagi tokonya. Aku tidak punya modal untuk buka toko baju cabang, Rat. Jawabnya terdengar sedih. Kamu butuh berapa? Aku kirim, suruh Ratna tanpa dikomando. Tidak, Rat, aku sudah banyak merepotkanmu kok. Kemarin saja uangnya belum aku kembalikan. Diana menolak temannya itu karena merasa tidak enak. Meskipun sejujurnya dia juga lagi butuh. Ratna seketika menutup telepon. Diam-diam dia mengirim uang pada Diana sekitar 50 juta. Tentu saja transferan itu membuatnya terkejut sampai tidak percaya. Ratna, jangan mengacau kamu. Uang sebanyak itu mana bisa aku kembalikan dalam waktu dekat-dekat ini? Protes Diana saat dia menelpon Ratna. Kamu pakai aja dulu, masalah bayaran gampang, Nak. Diana pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia membuka toko baju satu lagi yang masih berada satu kota. Sehingga saat ini dia punya 3 toko sekaligus. Satu toko utama dan yang lainnya adalah cabang. Ketika semakin besar usahanya, Bu Iem datang. Dia datang sambil membusungkan dadanya karena merasa sudah berhasil membuat Diana sukses lagi. Masih tidak percaya denganku? Tanya Bu Iem sambil tertawa. Diana akhirnya mau mengakui kalau dia mulai percaya dengan Bu Iem. Berkat janur kuning itu, tokonya menjadi ramai. Tak berhenti di situ. Bu Iem kembali meminta tumbal karena waktunya hampir habis. Diana menyanggupi. Kali ini dia tidak tanggung-tanggung menumbalkan seekor sapi besar yang harganya sekitar 35 juta. Sapi itu didapat dari saudaranya Bu Iem. Usai melakukan ritual seperti biasa, Diana diberi 3 janur kuning sekaligus. Janur-janur itu nantinya akan dipasang di 3 tokonya yang berbeda. Diana pulang dengan bayangan dan harapannya yang begitu besar. Namun, seminggu kemudian, Diana punya pesaing baru. Dia kenal orang itu karena masih berteman dengan ibunya. Kedatangan orang itu membuatnya kesal. Dia pun mencari tahu apa yang orang itu jual. Betapa terkejutnya dia saat orang suruhannya melihat diskon yang diberikan oleh pesaingnya itu. Toko yang baru itu berani membuat diskon sampai 50%. Gila, bagaimana bisa dia berani sekali? Padahal dulu pas aku buka saja hanya memberi diskon 35%. Itu pun labanya tipis, sedikit sekali. Gerutu Diana pada orang suruhannya itu. Diana yang sudah tidak tahan mencoba menghampiri pesaing barunya itu. Amarahnya sudah berkobar-kobar. Dia ingin mengajari kesopanan pada orang itu. Kamu tahu nggak, udah ada toko baju di depan sana, hah? Kenapa kok malah buka di sini? Tegur Diana dengan nada tinggi. Memangnya kenapa?
Tidak boleh. Bukannya merasa bersalah, pesaingnya itu malah seperti menantang. Kalau kamu tahu sopan santun berarti kamu sudah tahu jawabannya sendiri, bentak Diana. Kamu takut direbut dia pelanggannya. Kamu tidak mau kan bernasib sama seperti ibumu yang direbut suaminya? Pesaingnya itu tertawa mengejek. Diana naik pitam. Dia tidak bisa menerima kalau ada orang yang menghina ibunya. Diana hampir saja memukul wajah pesaingnya itu. Namun untung saja ada dua pembeli yang memisahnya. Diana yang malu langsung pulang dengan wajah tertunduk. Semenjak pesaingnya jualan, tokonya malah kian sepi. Diana menjadi kesal karena terlihat beberapa pelanggannya memilih masuk ke toko milik pesaingnya ketimbang tokonya sendiri. Antriannya sangat panjang, hampir sampai berada di depan tokonya. Seharian itu dia hanya melihat dari balik meja kasir orang-orang yang sedang mengantri di depan tokonya. Setelah rombongan hilang, pesaingnya itu tiba-tiba mendatangi tokonya. Dia tampak ingin mengejek toko milik Diana. Diana hanya bisa meremas-remas celananya karena orang itu terlihat sangat mengece. Sudah pasti pelangganmu ke tempatku. Tokomu saja bau seperti ini, ujarnya sambil tertawa mengejek lagi. Diana sudah tidak sabar. Dia pun langsung mengusir pesaingnya keluar. Diana masih memikirkan perkataan pesaingnya soal toko bajunya yang bau. Diana masih tidak percaya karena selama ini tokonya dia beri pengharum ruangan. Mungkin dia hanya ingin menjatuhkanku saja, batinnya kesal. Namun saat Diana di rumah, beberapa tetangganya menegur dan mengatakan kalau tokonya bau busuk. Memangnya bau apa? Tanyanya penasaran. Seperti bau daging yang sudah busuk. Rasa kesal dan amarahnya kian memuncak. Diana pun mendatangi Bu Iem dan menanyakan apa yang terjadi pada tokonya. Pesaing barumu itu pakai tanah kuburan untuk menutup usahamu. Makanya setiap ada orang mau ke sana, baunya sangat busuk, ujar Bu Iem setelah menerawang. Sialan sekali orang itu. Tolong beri pelajaran dia, Bu. Bikin tokonya bangkrut, pinta Diana sambil memberikan uang sebesar 5 juta. Bu Iem langsung menjalankan permintaannya. Kali ini Diana lebih percaya diri saat berhadapan dengan pesaingnya itu. Pesaingnya itu masih berlagak sombong dan mengejeknya. Hal itu dikarenakan toko miliknya masih sepi. Kalau kalah saing tutup saja, daripada jualan tidak ada pembelinya, ejek pesaingnya. Kita lihat saja siapa yang akan tutup duluan, balas Diana tak mau kalah. Masih aja belagu ya. Jelas-jelas tokoku lebih ramai dari tokomu. Diana hanya membalas orang itu dengan tertawa. Dia pun selalu meninggalkan orang itu. Ternyata Bu Iem menepati janjinya. Tokonya mendadak ramai lagi. Diana tampak bahagia lagi saat melihat toko pesaingnya menjadi sepi. Beberapa pelanggan sempat merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan tetangganya. Iya, tidak apa-apa, mungkin bau dari ikot, jawab Diana yang sudah tahu alasan kenapa tokonya bau busuk. Dia terpaksa berbohong karena agar tidak dicurigai oleh para pelanggannya. Kali ini tokonya tutup lebih duluan ketimbang toko saingannya. Diana sengaja lewat di depan toko saingannya itu, tentu dengan tujuan mengejek. Pesaingnya itu tampak kesal. Diana tertawa saja sambil berlalu. Besoknya, Bu Iem datang ke tokonya. Dia menanyakan kabar toko pesaingnya. Diana menceritakan kalau tokonya semakin sepi dan semua pembeli malah pindah ke tokonya. Tidak lama lagi, pasti mereka akan bangkrut, ujar Bu Iem dengan suara penuh keyakinan. Diana mengangguk. Sorenya, Ratna telepon. Dia menanyakan soal pelakor yang merebut ayahnya. Diana yang disibukkan dengan tokonya tidak sempat mencari tahu siapa pelakunya. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku kira kamu sudah tahu siapa pelakunya. Mending urus toko dulu saja, Nak. Baru kalau longgar, kamu bisa mencari tahu. Aku benar-benar gemas dan kepikiran sampai sekarang. Rasa-rasanya aku ingin segera mengirim santet supaya dia kapok, ujar Ratna tampak bersemangat. Iya Rat, aku juga begitu. Tapi aku lagi sibuk ngurus toko supaya bisa besar seperti dulu. Santai aja Nak, itu lebih penting ketimbang mikirin pelakor sialan itu. Tapi Rat, ada satu orang yang aku curigai. Dia adalah pesaingku sendiri. Dia baru saja buka toko baju persis di depan tokoku. Dia juga tahu masalah keluargaku. Apa jangan-jangan pelakornya dia ya? Diana mengungkapkan dugaannya pada Ratna. Bisa jadi Nak. Kenapa coba dia pakai membuka toko baju di depan tokomu kalau tidak ada maksud lain? Nah itu Rat,
Perlu kita selidiki dulu dan aku coba tanya ibuku juga supaya semuanya jelas. Baik nak, sesuai janji yang Gu Iem katakan. Akhirnya pesaingnya gulung tikar. Diana jingkrak-jingkrak melihat dia menutup tokonya. Diana dengan bangga dan penuh kesombongan berdiri di depan tokonya. Selamat ya, ejak Diana sambil tertawa penuh kemenangan. Sialan. Awas saja, aku akan balas semua ini, teriaknya sebelum pergi dari sana. Diana merasa senang karena sudah tidak ada saingan lagi. Tokonya kian hari kian berkembang. Kini sudah ada 4 toko yang dia buka. Namun saat uangnya dia gunakan untuk membuka toko lagi, ibunya jatuh sakit. Karena parah ibunya harus dibawa ke IGD. Diana menangis sepanjang perjalanan membawa ibunya ke rumah sakit. Diana tidak bisa menemaninya sampai ke ruangan karena harus ada perawatan khusus dari tim medis. Terpaksa Diana pun harus menunggu di depan ruangan. Selama menunggu, Diana terus menangis. Tidak berselang lama, perawat yang menangani ibunya keluar. Bagaimana sus? Apa ibu saya baik-baik saja? Diana langsung menyerang perawat itu dengan berbagai pertanyaan. Begini mbak, kami akan melakukan penanganan kalau sudah selesai administrasinya. Perawat itu mengeluarkan beberapa lembar kertas yang berisi tagihan uang untuk perawatan ibunya. Diana buru-buru membuka dan membaca satu persatu lembaran itu. Betapa terkejutnya Diana saat melihat nominal uang yang harus dibayar. Ini beneran 20 juta sus? Apa tidak bisa kurang? Tanya Diana sambil mengelap keringat yang tiba-tiba membasahi keningnya. Iya mbak, kalau mbak sanggup silahkan ke ruang administrasi, terima kasih. Perawat itu langsung pergi begitu meninggalkan Diana yang masih terbengong-bengong. Diana bingung harus bagaimana lagi. Mengapa cobaan datang berkali-kali tanpa memberi jeda? Jika begini mau tidak mau dia harus menjual salah satu tanah yang baru saja dia beli untuk toko barunya. Atau kalau tidak, dia memilih berutang pada Ratna lagi. Tetapi Diana merasa tidak enak karena sudah berkali-kali merepotkan Ratna. Diana pun memilih untuk menjual tanahnya. Ketika hendak keluar dari rumah sakit, dia bertemu dengan Om Hardi. Dia adalah pamannya Ratna. Siapa yang sakit Diana? Tanya Om Hardi kaget. Ibuku om, sekarang baru di IGD. Diana menjawab dengan raut wajah sedih, bercampur dengan bingung. Karena Om Hardi sudah dipanggil masuk ke ruang periksa. Dia belum sempat bertanya banyak hal, Diana pun langsung berjalan ke parkiran. Saat hendak pergi, Ratna menelpon. Diana kaget, Ratna tiba-tiba menelpon. Halo Rat, ada apa? Kata Om Hardi, ibumu masuk rumah sakit. Kenapa kamu tidak mengabariku? Maaf Rat, tadi buru-buru karena sakit ibu sudah parah, jadi aku tidak sempat menghubungi siapapun. Sekarang bagaimana? Baru dirawat di IGD dan ini aku sedang mengurus administrasi, jawab Diana tanpa sadar. Seketika Ratna menutup telepon dan dia pun langsung mengirim uang untuk Diana. Diana kaget karena uangnya lebih banyak dari biaya yang harus dikeluarkan. Dia pun berterima kasih berkali-kali pada Ratna. Diana harus cepat-cepat kembali ke rumah sakit dan menyelesaikan administrasi supaya ibunya bisa segera mendapat perawatan maksimal. 3 hari setelah berada di IGD, ibunya siuman. Diana senang sekali dan langsung mendekati ranjang ibunya. Ibu hanya minta satu hal padamu. Tolong balaskan dendam ibu. Akan aku beritahu foto ayahmu dan perempuan sialan itu. Buat mereka merasakan apa yang ibu rasakan. Usai menunjukkan foto, ibunya meninggal. Diana menangis jadi-jadinya. Sebulan setelah kematian ibunya, Diana bisa berusaha bangkit lagi. Kebetulan Ratna baru bisa pulang saat itu. Dia mendatangi Diana. Diana tampak masih bersedih sehingga tidak banyak bicara. Ratna yang melihat keadaan Diana sangat memprihatinkan. Belum berani membahas siapa pelakor yang merebut ayahnya temannya itu. Sepulang dari sana, Diana memberikan sebuah kalung yang di tengahnya ada seperti batu akik. Ratna simpan baik-baik kalung itu. Bahkan dia pakai setiap hari. Beberapa bulan berikutnya, dia tidak berani menghubungi Diana karena takut mengganggu. Dan entah mengapa, setelah 3 bulan kematian ibunya Diana, Ratna sering merasa demam dan panas dalam. Padahal ketika dicek, suhu tubuhnya normal.
Ratna juga sudah pergi ke dokter, namun kata dokter itu hanya gejala sakit biasa. Ratna pun tidak berpikiran macam-macam. 2 minggu berikutnya, tubuhnya malah lemas semua, sampai-sampai dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa tiduran di atas ranjang. Ratna ingin menghubungi Diana dan memberitahu kepadanya, tetapi itu tidak mungkin. Dia takut kalau Diana malah jadi kepikiran dan ikut sakit-sakitan. Setiap malam Ratna merasa lehernya seperti ditusuk paku panjang, sehingga hampir setiap malam dia mengerang kesakitan. Suaminya sampai sudah mendatangkan 3 dokter spesialis, namun ketiganya belum bisa mengobati sakitnya secara maksimal. Tak hanya itu saja, setiap siang Ratna juga merasa perutnya seperti ada yang menendang. Kian hari sakitnya malah semakin parah. Ratna sampai dibawa ke IGD. Diana juga belum mendapat kabar dari Ratna soal temannya itu, sehingga dia tampak tenang dan seolah tidak terjadi apa-apa. Seminggu dirawat di rumah sakit, Ratna meninggal. Barulah Diana datang. Diana datang dengan Bu Iem ke pemakaman temannya itu. Apa kamu tidak menyesal sudah menjadikannya tumbal? Dia sudah baik padamu. Bu Iem bisik-bisik saat menghadiri pemakaman Ratna. Diana diam saja. Dia terus memandangi peti itu masuk ke liang lahat. Aku tidak menyangka. Waktu kamu minta kalung itu, aku kira kamu akan memberikannya pada orang yang tidak kamu kenal. Ternyata malah sahabatmu sendiri yang selalu membantumu. Bu Iem lagi-lagi mengajak Diana mengobrol. Diana belum mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika ibu dan ayahnya Ratna hendak menyapanya, Diana langsung mengajak Bu Iem pergi. Bu Iem kaget, lantas bertanya saat sedang berjalan, "Kenapa kamu pergi? Bukannya tadi ada yang memanggil kita?" Diana terus berjalan dan menghiraukan omongan Bu Iem. Barulah sampai di mobil, Diana mau berbicara dan berterus terang. Aku tahu dia sudah membantuku setiap saat, tapi bantuannya itu tidak mampu menghapuskan luka yang ibuku derita. Makanya aku tidak kecewa kalau dia mati, karena aku ingin ibunya merasakan apa yang ibu rasakan. Dia harus merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Diana mencoba menahan air matanya saat menceritakan hal itu. Maksudnya apa? Aku masih tidak mengerti. Ibunya Ratna lah yang sudah merebut ayah dari ibuku. Bu Iem kaget dengan apa yang Diana katakan. Dia tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Kamu tahu dari mana? Bu Iem masih tidak percaya. Sebelum ibu meninggal, ibu menunjukkan foto ayah dan perempuan pelakor itu. Awalnya aku tidak menyangka kalau ternyata orang yang ada di dalamnya adalah orang tua Ratna yang sangat aku kenal. Lalu kenapa kamu tidak mengorbankan mereka saja daripada temanmu? Karena aku ingin melihat mereka merasakan apa yang ibu rasakan. Mereka harus merasakan rasanya kehilangan. Kalau aku langsung membunuhnya, mereka tidak akan merasakan hal itu. Bu Iem mengangguk berkali-kali. Setelah kematian Ratna, Diana terus memantau keadaan pelakor dan ayahnya. Dari yang dia lihat, mereka masih tampak bersedih. Diana yang masih menyimpan dendam pada keduanya, memilih mengirim santet untuk mereka. Bu Iem mau-mau saja membantunya. Dia hanya ingin kedua orang itu sakit yang tidak sembuh-sembuh. Keinginan Diana segera Bu Iem kerjakan. Diana yang punya mata-mata mendapat kabar kalau pelakor dan ayahnya jatuh sakit. Mereka sampai muntah-muntah setiap saat. Diana merasa senang mendengar cerita dari mata-matanya itu. Buat lebih sakit lagi, Bu. Aku ingin melihat mereka disiksa oleh rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya sendiri, pinta Diana saat mendatangi rumah pelanggannya itu. Bu Iem menurut saja. Dia mengirim santet sesuai yang Diana pinta. Diana pun mendatangi makam ibunya dan berkata, "Bu, dendamu sudah terbalaskan. Semoga tenang di sana ya, Bu." 3 hari kemudian pelakor dan ayahnya meninggal. Diana datang melayat karena meskipun dia sudah menyakiti ibunya, dia tetap ayah kandungnya sendiri. Diana yang tidak kuat menahan kesedihannya memilih segera pulang. Dia teringat dengan ibunya. Sementara itu, Diana sudah mencoba melupakan semua masalah kelam yang mengerikan itu. Dia ingin fokus membesarkan dan mengembangkan usaha toko bajunya. Dia juga mencoba berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Kini dia sudah membuka 6 toko baju dan masih memakai pesugihan. Hati-hati kalau mampir ke tokonya Diana. Mohon maaf kalau ada salah kata. Fakta sejarah pamit. Terima kasih untuk penulisnya Mas Hairul Anam. Sampai jumpa di kisah lainnya.
Wassalamualaikum, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.